Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan kasih sebuah video penjelasan tentang permasalahan yang sering terjadi di aplikasi Canva. Nah, di sini tentang penjelasan gimana soal tampilannya yang berbeda, kemudian ada fitur yang gak muncul di aplikasi Canva-nya teman-teman. Nah, nanti di video ini akan saya jelaskan gimana, apa alasannya, kemudian tipsnya gimana nantinya untuk teman-teman semua. Oke, nah sebelum teman-teman lanjutin video ini, ada baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Nah, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Baik, nah setelah teman-teman klik tombol subscribe, teman-teman klik juga tombol notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video di channel ini jika kami mengupload video terbaru. Oke. Langsung saja, karena kita di sini membahas tentang aplikasi Canva, tanpa berlama-lama kita masuk dulu ke aplikasi Canva-nya. Oke. Nah, pembahasan pertama yang saya sebutkan tadi tentang tampilan yang ada di aplikasi Canva. Nah, coba kita login menggunakan beberapa email ya. Saya login menggunakan 5 email. Nah, teman-teman bisa bedakan tampilan-tampilan yang ada di email tersebut. Oke. Di sini email yang saya gunakan adalah email nadesiwagroup.gmail.id. Nah, ini adalah email yang pertama. Tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Di bagian beranda, kita cek bagian beranda, ini tampilannya. Dan email ini adalah email yang dibuat tahun ini ya, tahun 2020. Oke, next kita login menggunakan email yang lainnya. Masuk ke lanjutkan dengan Google. Kalau misalnya lanjutkan dengan Facebook itu sebenarnya sih boleh aja, tapi kalau saya boleh sarankan itu teman-teman login menggunakan ini dengan Google. Karena di handphone teman-teman misalnya punya 3 email atau 5 email, itu teman-teman bisa gonta-ganti lihat tampilannya apakah berbeda. Nanti akan ada penjelasan tentang tampilan Canva ini ya, menurut email yang kita masukkan. Oke, kita lanjutkan lagi dulu dengan email dengan Google. Nah, di sini saya pilih yang email SC Branding Kit 19. Nah, tampilannya itu seperti ini. Cuman yang beda tampilan di atas ya. Itu yang beda. Tapi fitur-fitur yang ada di bawah sini itu sama aja ya, teman-teman. Oke. Nah, ini email kedua. Email ini saya buat tahun 2019. Ini SC Branding Kit 2019 ya. Kemudian kita keluar dulu, masuk ke email ketiga. Kita lihat tampilannya. Lanjutkan dengan Google. Saya masuk menggunakan ini Social Spawners Community. Nah, tampilannya juga sama yang tadi. Ini email saya buat tahun 2018 ya. Nah, kita keluar lagi, kita masuk ke email yang keempat. Kita masuk ke najmiamia@gmail.com. Kita tunggu. Mungkin karena jaringannya nggak stabil ya teman-teman. Nah, tampilannya sama karena email ini saya buat tahun 2019 kemarin. Kita ke email yang
kelima yang terakhir ya. Ini email saya yang Kisti Amalina 17. Ini tampilannya berbeda dengan tampilan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Ini tampilannya tampilan aplikasi Canva yang versi lama ya. Tapi jangan salah, ini aplikasi Canva saya sudah terupdate ya, bukan versi lama. Kenapa di sini saya akan jelaskan kenapa tampilan yang pertama sampai yang keempat itu sama. Itu menurut saya pribadi ya, nggak tahu apakah benar atau tidak ini ya, ini menurut pengamatan saya aja. Nah, kalau misalnya saya menggunakan email, ini email saya buat tahun 2016, awal 2016 ya, kalau nggak salah akhir 2015 awal 2016 itu saya buat email saya ini yang kistiamalina17@gmail.com. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa email yang kita masukkan yang tahun udah lama ya, bukan tahun 2018 ke atas, mungkin 2017 ke bawah, itu tampilannya akan seperti ini. Tapi itu nggak tahu kalau di handphonenya yang lain ya, handphone yang lain. Tapi kalau di handphone saya, kalau saya memasukkan email yang lama, email yang dibuat di tahun 2016-an, itu tampilannya berbeda. Sedangkan yang 4 tadi itu yang saya buat di tahun 2019, 2020, itu semuanya tampilannya sama. Nah, saya simpulkan di sini bahwa kalau kita menggunakan email baru yang kita buat di tahun yang enggak, maksudnya kita buat email yang baru ya, email baru, kemudian kita loginkan di aplikasi Canva, itu tampilannya bakalan seperti yang pertama sampai keempat. Sedangkan yang email yang lama itu tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi Canva yang versi lama, teman-teman. Oke, nah sampai di situ saya bisa lihat tentang fitur yang ada di aplikasi Canva ini. Nah, kalau aplikasi Canva yang versi ini yang tampilannya seperti ini, dia di bagian ininya nggak ada efek. Nah, kalau di aplikasi Canva versi yang terbaru tampilan barunya itu ada fitur efek yang bisa membuang background otomatis. Itu yang saya suka di versi Canva yang pertama sampai keempat. Yang ini saya agak ini ya, karena fiturnya agak sedikit berbeda, dan pada saat kita ngepasin juga di sudut itu juga nggak ada di aplikasi tampilan seperti ini. Jadi biasanya saya gunakan ini ya, kalau mau edit template kemudian mau buat sebuah project di aplikasi Canva, saya gunain yang versi yang pertama sampai 4 itu. Oke, nah di sini kita bahas tentang tampilan selesai ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya beberapa perbedaan antara email yang satu dengan yang lainnya. Email yang 1 sampai 4 itu sama aja tampilannya seperti ini, tapi kalau email yang saya buat di yang sudah lama itu tampilannya berbeda. Nah, namun yang saya suka di aplikasi yang tampilan seperti ini adalah menu efek yang ada di aplikasi tersebut. Itu kita bisa membuang background secara otomatis. Dari misalnya kita punya gambar produk ya, kita mau buang background belakangnya itu teman-teman bisa klik aja fitur itu gitu. Tapi syaratnya kita harus berlangganan pro di aplikasi Canva ini. Kalau kita belum berlangganan pasti munculnya itu tagihan pembayaran ya. Nah, di sini saya contohin ya, misalnya saya buat dulu dimensi khusus. Misalnya 5000 kali 5000. Fitur yang saya suka di aplikasi ini, sedangkan di tampilan yang
lawas tadi itu nggak ada gitu. Misalnya saya masukin yang ini ya. Nah, di sini teman-teman lihat di menu efek. Menu efek di sini itu kalau kita klik ada ini background remover. Jadi di situ kita bisa meremove background dari foto ini. Kita klik aja. Teman-teman bisa lihat. Nah, backgroundnya tuh hilang. Itu yang saya suka di aplikasi tampilan ini. Tapi kalau di aplikasi yang tampilannya lawas, itu teman-teman bisa lihat. Kita keluar dulu ya. Masuk lagi di email saya yang tadi yang beda tampilannya. Oke. Nah, di sini kita klik tanda plus, lalu kita ubah ukurannya misalnya, atau ini aja ya, langsung aja. Nah, kemudian kita tambahin gambar, misalnya gambar bebas aja ya. Nah, oke, misalnya ini nih. Nah, kemudian ini saya mau hapus, tapi ini enggak. Bentar, warnanya saya ubah dulu biar nggak sama. Nah, misalnya ini kita mau ubah nih, ini nggak ada fiturnya, itu nggak ada. Nah, misalnya kita klik titik 3 di atas, itu nggak ada. Kita lihat di bawah juga nggak ada menu efek. Nah, di sini kita lihat bagian sini juga nggak ada menu efek. Nah, kalau tampilan yang tadi itu ada menu efek, jadi kita bisa gunain menu efek itu. Fiturnya kalau kita udah berlangganan pro, itu kita bisa gunakan remove backgroundnya itu. Oke, nah karena kita bahas di masalah kedua ini tentang nggak ada tanda arah panah turunnya, kita cek dulu email saya yang ini ya. Ini, nah misalnya teman-teman mau mengedit nih, saat mengedit template-nya itu kita klik tanda plus dulu, kemudian pilih dimensi khusus, lalu ukuran lebarnya misalnya 5000, kemudian tingginya 1000, lalu buat desain. Oke, di sini kita masuk unggahan, template-nya itu ini. Nah, kita pasin. Nah, enaknya itu di tampilan yang versi ini itu kalau kita bawa ke sudut itu ada warna ungu ya teman-teman, itu langsung nempel kayak magnet gitu. Nah, kita tarik di sini, nah dia langsung nempel. Kemudian kita tap di layar sekali sampai garisnya ini hilang ya, garis warna hijaunya ini hilang. Kita tap di layar sekali. Oke, kemudian kita tambahkan foto produk kita, masuk ke menu unggahan. Kemudian misalnya saya masukkan yang ini ya. Ini contoh. Nah, di sini kita tarik, perbesar. Nah, coba kita lihat ya. Di sini masalah yang sering terjadi adalah pada saat kita ini ya, klik yang jangan klik tanda titik 3 yang ada di sini, jangan juga di sini, untuk memindahkan posisi gambar ini ke belakang ya. Dia itu ada di bagian sini di bawah. Kita scroll aja ke samping kiri, kemudian klik posisi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian mundur dan majunya itu enggak ngebold ya, berarti itu nggak bisa diklik. Nah, sedangkan di sini ada kiri, tengah, kanan, tengah, atas. Nah, itu semua ada gitu. Nah, tapi bagian sini yang pokok itu nggak ada. Nah, solusinya di sini adalah teman-teman masukkan dulu semuanya, semua gambar yang sesuai jumlah frame yang ada di template ini. Misalnya di sini framenya ada 3, kita pasin dulu. Kita mau letakin di mana gitu. Nah, caranya itu teman-teman masuk dulu di bagian sini, di bagian transparansinya. Nah, transparansinya kita turunin dulu, kita pasin posisinya itu, framenya tuh maunya di mana gitu.
Nah, misalnya saya mau dia tuh di sini. Nah, misalnya di sini pas. Nah, kemudian kita naikkan kembali opasitasnya ke 100%. Oke, selanjutnya kita masuk ke frame berikutnya. Kita tambahin, misalnya kita tambahin produknya seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian kita mau ngepasin di frame itu. Caranya kita tinggal klik ini opasitas atau transparansi, lalu kita bawa ke sini, kemudian atur bagian mana yang akan kita ambil gitu. Oke, misal saya ambil yang ini, lalu kita naikkan kembali 100%. Oke, selanjutnya di si bagian frame ini ya. Selanjutnya, kemudian kita tambahin lagi unggahan, misalnya gambar ini. Lalu saya mau posisikan, klik transparansinya, saya mau ambil bagian ini aja. Oke, nah kemudian naikin lagi jadi 100 gitu. Nah, kemudian di sini setelah gambarnya sudah kita masukkan, kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah, lalu masuk ke unggahan, masukkan kembali template. Nah, artinya di sini kita timpa lagi template ya. Nah, tapi coba teman-teman lihat setelah kita timpa templatenya. Nah, kalau kita tap di layar sekali di sini, dia akan naik kembali, gambarnya akan naik seperti ini. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal klik aja tanda arah undur redo yang ada di sini. Nah, dia akan kembali. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik tanda arah panah yang mengarah ke atas ini gitu. Nah, kita klik. Nah, kemudian simpan sebagai, misalnya ya. Nah, ini sudah, kita buka dulu. Buka apakah ininya berantakan atau tidak. Kita buka ke galeri. Kita cari menu ini. Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini enggak ada yang berantakan. Jadi semua sesuai posisi yang kita inginkan. Oke, jadi seperti itu ya permasalahan yang enggak ada tanda arah panah turun ke bawah. Oke, namun kalau misalnya kita itu menggunakan template yang setelah ini ya, kita lihat dulu. Tap di layar. Nah, semuanya akan naik kembali. Nah, di sini kita hapus dulu semua gambarnya. Nah, misalnya tampilan awalnya itu seperti ini ya. Ini misalnya kita mau tambahin di bagian sini tuh keterangan ya, keterangan tulisan. Caranya kita tanda plus, klik tanda plus, kemudian teks, lalu misalnya tambahkan judul. Nah, anggap saja ini adalah tulisannya biar enggak terlalu lama ya teman-teman. Oke, nah setelah ini kita perkecil, kemudian tambahkan gambar produknya. Setelah teks, kita masukkan lagi foto produk kita gitu. Nah, misalnya ini dipercepat aja ya teman-teman biar enggak terlalu lama. Kemudian gambar berikutnya lagi, anggap saja gambar yang berbeda. Nah, kemudian klik tanda plus lagi, unggahan, lalu ini tambahin lagi sini. Nah, kemudian kita masukkan template kita lagi, klik tanda plus, lalu unggahan, lalu masukkan lagi templatenya gitu. Kita timpa lagi template. Oke, seperti ini. Setelah kita tarik, nah kita tap di layar sekali, semuanya naik. Kita tinggal klik di sini, unduh ya. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Semua tulisannya bakalan muncul kembali, padahal tadi udah ditimpa kan. Nah, karena apa? Karena tulisannya itu dari aplikasi Canva gitu. Jadi di sini kalau misalnya itu dari aplikasi Canva sendiri, dia pasti akan di atas gitu.
Nah, misalnya kalau kita mau tambahin stiker, nah itu pasti dia ada di atas. Tapi kalau itu unggahan dari galeri kita atau handphone kita, dia bakalan nggak bisa muncul tanda arah panah turunnya seperti itu. Jadi itu solusi buat teman-teman yang nggak bisa menggunakan tanda arah panah turun ke bawah di aplikasi Canva-nya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman. Jadi teman-teman makin semangat untuk mengedit template yang kami berikan. Oke. Jadi untuk video penjelasan kali ini saya rasa cukup sekian, dan mohon maaf jika teman-teman mendengarkan backsound yang di belakang ya, karena saya juga seorang ibu rumah tangga, pasti sudah enggak lazim lagi ya teman-teman, mungkin sudah lumrah di telinga teman-teman soal anak-anak yang lagi bertengkar, kemudian anak-anak yang lagi nangis. Nah itu semua udah lumrah ya. Oke. Nah jangan lupa untuk mendukung channel ini teman-teman klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.